Nah, lalu kemudian saya ingin menjawab lagi teolog ya yang berkata, yang kemarin kan saya ingin review sedikit, dia bilang begini ya, itu belum tanda binatang, dia bilang begitu. Lalu saya bilang, kenapa gitu kan? Oh, karena kalau tanda binatang kan nanti semua orang dikejar-kejar pakai tentara antikris. Cobalah dulu, pikirkanlah dulu. Belum tanda binatang bentar itu loh. belum gencat kali, belum. Tanda 666 itu belum kali. Kok belum kali, gimana sih kau ini? Belum, itu belum diburu, nanti orang-orang percaya itu akan dipaksa. Astaga. Untuk Jadi apa yang kemarin itu diburu-buru semua orang? Aku aja sampai polisi datang untuk bawa senjata begini. itu Gimana sih? belum sih? Ini masih banyak yang nyaman ini keadaannya, belum masuk ke dalam Bukan masa begitu, besar. artinya apa? Jangan dibilang belum, tetapi perspektif kita belum tentu sesuai dengan apa yang terjadi. Itu yang masalahnya. Dulu. Sama seperti ini, kalau dibilang tanda binatang itu mungkin sudah ada, tapi belum secara global, Kok belum secara global? Aduh, kau ini. Belum parah situasinya. Kalau masih bisa Itu ke mall, tahu nggak? masih Itu bisa, enggak, yang gini, kalau kemarin kita masih itu. bisa ke mall, masih bisa beli ini itu dengan gampang, itu belum sampai ke situ. Astaga, mati ya kita ya. Nanti orang Coba kau tidak kembali akan dulu bisa. ke tahun 2020. Nggak boleh ke mall, nggak boleh ke pasar, nggak boleh belanja, nggak boleh bekerja, nggak boleh naik pesawat, nggak boleh ke gereja, nggak boleh ini. Kalau tidak menerima itu, jadi itu apa? Itu kan yang masalah COVID kemarin. Ini sudah ada, iya, mungkin di negara tertentu, tapi ini belum Bukan di negara tertentu, global, belum global. semua. Kan PBB itu global, gimana sih kau? Ada yang terlalu ekstrim. Kontra, Enggak, silakan ini aja. Ada yang nanya sama aku gitu ya, apakah vaksin termasuk di situ belum? Macam TV, hari-hari petugas Banyak liar petugas vaksin apa petugas? Petugas vaksin. Petugas vaksin. Iya. Pada pakai motor, Pak. Hah? Pada pakai motor. Ada pakai motor. Iya. Kita maunya ngomong Petugas vaksin, baik-baik. udah pakai motor. Iya. Monggo, Assalamualaikum. Pak, direkam, Pak. Monggo, Pak. Sudah direkam. Kita aja ngomong. Iya. 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 Iya, saya jawab. Sampai ngomong saya jawab. Iya. Sampai Kan masuk ke rumah marah-marah saya, lu. tempat Udah ini assalamualaikum. sudah seperti Kita maling cek. berseragam, guys. Iya. Sampai Kan masuk ke rumah marah-marah lu. saya. Udah assalamualaikum. Sudah seperti Kita maling cek. berseragam, guys. Iya. Sudah Waalaikumsalam. seperti maling berseragam, guys. Iya. Oh, pintu saya tertutup loh, masuk loh, dibuka sendiri loh. Sama dikasih salam jawab enggak? Lah, Berkali-kali. iya Pak. Duh. Oh, saya jangan Kita baik. Di situ belum. Astaga. Jadi Aduh, maksudnya kacau kok jangan Kes ya. terlalu ekstrim juga kita
menyikapi itu. Itu tahu nggak, di dalam jus itu di sana ada yang namanya nanochip. Nanochip itu ukuran nano. Tahu nggak satu ukuran nano itu berapa? Kalau saya bilang, memang kalau kita mengikuti doktrin gereja karismatik dan kita juga mengikuti film-film akhir zaman, memang seperti itu. Tentara atau polisi akan datang kan memaksa orang-orang untuk menerima itu kan gitu. Nah, yang menjadi masalahnya adalah kita nggak paham bahwa terkadang realita atau fakta akhir zaman itu nggak selalu sama dengan film akhir zaman, nggak selalu sama dengan doktrin gereja karismatik, sehingga nggak selalu sama dengan perspektif kita gitu. Karena apa? Pemaksaan menerima tanda binatang atau aniaya tadi dengan menggunakan aparat bersenjata itu memang ada, saudara. Misalnya saya lah di kampung ini semua kami dipaksa pakai senjata, saudara. Polisi bawa senjata begini, bukan senjata pistol, senjata perang begini. Masuk ke rumah-rumah warga gini. Nah, masalahnya di Jakarta nggak begitu. Masalahnya adalah yang kita tidak ketahui adalah realitas akhir zaman ternyata aniaya ini berbeda-beda di setiap lokasi. Itu menjadi masalahnya. Jadi jangan kita bilang, oh harus semua dipaksa dengan senjata. Enggak selalu begitu, saudara. Karena kita nggak bilang begitu. Alkitab bilang aniaya, mereka akan dianiaya. Dan aniaya ini di masing-masing lokasi berbeda-beda gitu. Aniaya di Jakarta mungkin hanya nggak boleh naik pesawat, nggak boleh masuk ke gereja, nggak boleh bekerja, paling cuman itu. Kalau aniaya di lokasi saya, ya polisi memang gini, bawa senjata. Lalu di Cina, aniayanya, wah lebih ngeri lagi. Itu polisi-polisi sama tentara Cina bawa senjata gini. Itu rumah warga itu dihancurkan, saudara. Dihancurkan kalau mereka sembunyi dalam rumah. Dihancurkan lalu mereka ditangkap, diborgol gini. Diborgol lalu dibawa untuk didus paksa gitu. Lalu di lokasi lain mereka udah bersembunyi di bawah tanah. Lalu tentara datang mengejar mereka dengan senjata pakai cadar ninja begini. Dengan bawa senjata, lalu mereka ditangkap lalu dijus gitu. Memang terjadi gitu. Hanya saja aniaya di satu lokasi dengan di lokasi lain berbeda. Nah, begitu. Jadi jangan dibilang belum. Sudah terjadi. Hanya saja aniayanya berbeda-beda gitu. Ya. Makanya waktu saya ceritakan dulu kan, Pastor Editan kan heran dia. Waktu saya ceritakan pengalaman saya. Wah, ngeri sekali ya dibilang begitu. Karena apa? Karena di Jakarta nggak begitu, saudara. Jakarta masih bebas gitu. Kalau di sini, saudara, orang nggak ada lagi yang berani tinggal di rumahnya. Udah nggak ada yang berani lagi tinggal di rumah. Udah mengungsi semua. Seperti Ibu Lisa yang udah mengungsi beberapa tahun lalu. Udah begitu, saudara. Di Jakarta mungkin masih berani tinggal di rumah gitu. Paling nggak bisa naik pesawat, paling nggak bisa masuk gereja, paling itu aja. Tapi di sini, kalau memang dia menolak, udah nggak berani lagi tinggal di rumah gitu. Seperti saya lah waktu itu, harus mengungsi ke sana, mengungsi ke sini. Dalam hujan-hujan sampai saya sakit gitu. Jadi begitu. Jadi aniaya itu berbeda-beda di setiap lokasi. Jadi jangan dibilang belum. Hanya saja aniayanya di masing-masing tempat berbeda begitu ya.
Jadi justru itulah tanda binatang gitu.